Podcast kembali membacakan sebuah kisah nyata dari tim cerita Ama Desi Prayogo 1. Bismillah, Assalamualaikum. Ketika semua kebenaran terungkap di malam 100 hari kepergian Abah. Narasumber Tata. Dan sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu. Dan mari kita kirimkan doa untuk Abah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini dia selengkapnya 100 hari kepergian Abah. Cerita kali ini adalah kiriman dari sebuah narasumber yang minta namanya dipanggil saja dengan Mbak Tata. Seperti yang kalian tahu, kita tidak akan menyebutkan identitas narasumber, lokasi narasumber, dan semua nama di sini akan kita samarkan. Tentunya sesuai dengan permintaan langsung dari Tata. Di sini Tata akan menceritakan seputar kejadian yang terjadi di dalam keluarga Tata. Tata dan orang tuanya menempati sebuah rumah warisan dari kakeknya, yaitu ayah dari abahnya Tata. Sejak kecil, Tata dan dua adiknya sudah menempati rumah itu. Dia tumbuh besar di rumah peninggalan kakeknya, dan hampir semua kenangan indah terbangun dengan sempurna di dalam rumah tersebut. Rumahnya tidak besar, tapi memanjang ke belakang dan hanya satu lantai. Di dalam rumah itu terdapat setidaknya 8 bilik tempat tidur. 3 diantaranya ditempati orang tua Tata. Tata dan 1 bilik ditempati kedua adik Tata. Dan yang kebetulan kembar laki-laki. Dulu pas baru-baru menikah dengan ibunya, sang abah sebenarnya menempati sebuah rumah sewaan yang lokasinya tidak terlalu jauh. Berhubung kakeknya menyuruh abahnya untuk pulang dan menemani kakeknya di hari tuanya, mau tak mau abahnya Tata memboyong istrinya yang waktu itu sedang hamil Tata 7 bulan. Abahnya tahu kalau rumah ini tidak beres, sebab banyak sekali saudara-saudara dari kakeknya yang juga menginginkan bagian dari rumah itu. Namanya juga rumah warisan, pasti ada aja yang serakah. Padahal yang namanya warisan itu harusnya dijaga oleh keturunannya, bukan malah diperebutkan sampai memecah belah silaturahmi. Betul? Untuk pertama kali abah dan ibunya Tata menginjakan kaki di rumah itu pun sudah tidak mendapat sambutan yang baik. Tapi abah Tata selalu berhasil menenangkan hati sang istri, karena abah Tata memilih stay di rumah kakeknya. Itu pun juga berdasarkan permintaan kakeknya Tata, bukan semata kemauan abahnya sendiri. Rumah yang berdiri sejak tahun 1943 tersebut dan sudah mengalami beberapa kali renovasi adalah milik Eyang Buyut dari keturunan Abah Tata. Eyang Buyutnya tersebut memiliki 3 orang anak. Anak pertama adalah kakek Pawit. Ini kakeknya Tata ya. Anak kedua Nenek Wiji, dan anak ketiga adalah Nenek Hening. Jadi kakeknya Tata adalah satu-satunya anak laki dalam struktur turunan nenek buyut dari abahnya. Eyang Buyut Tata mewariskan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tapi memanjang ke belakang dengan arsitektur khas Jawa dan beberapa ornamen mewah pada masanya. Bahkan sampai detik ini, ornamen-ornamen tersebut masih terpampang di dalam rumah warisan itu. Dulu Eyang Buyutnya berniat jika beliau meninggal, maka ketiga anaknya mendapatkan hak yang rata atas kepemilikan rumah tersebut. Dengan kata lain, rumah itu akan dibagi menjadi 3 dan diukur sama rata. Akan tetapi, kedua saudara perempuan kakek Tata awalnya bilang kalau mereka tidak menginginkan rumah itu dipecah dan membiarkan rumah tersebut apa adanya, sehingga nanti kalau mereka ingin pulang kampung, ada rumah yang mereka tuju. Dan kedua neneknya tersebut pergi merantau ikut dengan suaminya masing-masing. Nenek Wiji merantau ke Papua karena sang suami dinas di sana. Sedangkan Nenek Hening pindah ke Jakarta karena sang suami sedang membuka bisnis di sana. Dan alhamdulillah bisnisnya lancar. Yang bertahan di rumah itu hanya kakeknya si Tata, karena beliau ada usaha jual ternak sapi dan susu sapi di desa. Tak lama kemudian, pas saat Abah Tata lahir di tahun 1963, Eyang Buyut Tata meninggal dunia. Mulailah rumah peninggalan itu menjadi bahan rebutan. Entah kenapa kedua saudara perempuan kakeknya yang awalnya enggan memperebutkan rumah tersebut, yang di Papua sama Jakarta ya,
Saat itu malah makin beringas ingin memiliki bagian masing-masing. Kata kakeknya sih karena mereka butuh uang. Dan ada juga yang terlilit utang besar karena kakek Tata yang sudah berjanji akan menjaga peninggalan rumah Eyang Buyut dengan baik, berniat membeli semua rumah tersebut saja beserta segala isinya. Kakek Tata berpikir kan, mungkin dengan begitu rumah ini akan tetap terjaga bentuk aslinya dan semua kenangannya akan tetap tersimpan rapi di dalamnya. Bagaimanapun kakek Tata juga tumbuh dan besar di rumah peninggalan Eyang Buyut. Beruntung, itikat baik kakek Tata disambut baik oleh Nenek Wiji dan Nenek Hening. Setelah diskusi dan akhirnya sudah ditentukan jumlah uang yang harus diberikan kakek Tata kepada kedua saudaranya itu, kakeknya Tata setuju dan mulai membagi rata kepada kedua adik perempuannya. Yang bikin Tata muak saat mendengar cerita ini adalah ketika Nenek Wiji dan Nenek Hening yang langsung pergi gitu aja dari rumah itu setelah menerima uang dari kakek Tata. Padahal saat itu masih 40 hari meninggalnya Eyang Buyutnya. Kalau secara hukum harusnya kan rumah tersebut sah menjadi milik kakeknya Tata karena sudah dibeli dan ada saksi saat proses jual beli rumahnya. Prosedurnya juga semuanya sesuai, bener toh? Akan tetapi ketika abahnya Tata menginjak di bangku SMA, kedua neneknya itu datang lagi menemui kakek Tata. Lagi dan lagi mereka meminta bagian. Kan padahal semua udah jelas dong, rumah ini udah dibeli oleh kakeknya Tata sesuai dengan ukuran rumahnya dan semua-muanya itu udah sah menjadi milik kakek Tata. Bahkan saat itu semua uang yang diberikan kakek Tata dibawa oleh kedua saudara perempuannya itu. Mereka membawanya tanpa mengingat kalau masih ada abah Tata yang juga masih hak atas uang jual beli dong. Tapi kakek Tata memilih untuk tidak peduli karena kakek Tata percaya Allah itu maha kaya. Yang terpenting bagi beliau saat itu adalah menyelamatkan rumah peninggalan Eyang Buyut dari tangan-tangan manusia serakah. Sekarang datang minta bagian lagi. Pertanyaannya, bagian yang mana? Sudah tidak ada yang tersisa dari rumah itu untuk mereka. Dari semua yang sudah terjadi tanpa dosa dan rasa bersalah, mereka kembali datang untuk mengemis kepada kakeknya. Alasannya mereka terpaksa karena anak Bude Wiji atau sepupunya Abah Tata sedang butuh dana untuk pendidikan militer dan anak Bude Ning juga sedang butuh biaya untuk melanjutkan pendidikan kuliah di Jakarta. Abahnya yang saat itu masih 17 tahun, ya cuma bisa memandangi perdebatan di antara ketiga saudara tersebut hingga kakeknya Tata sampai rela berhutang di seorang rentenir untuk membantu keuangan saudara-saudaranya itu. Meski dari suami kakeknya saat itu sudah melarang, yang namanya seorang kakak pasti juga berpikir segala kemungkinan yang terjadi kepada saudara-saudaranya. Seperti sebelum-sebelumnya, setelah mendapatkan uang yang mereka mau, mereka pun akan pergi dan tiba-tiba hilang kabar. Kakeknya Tata lah yang akhirnya melunasi utang tersebut. Padahal yang pakai duitnya ya saudara-saudara kakeknya itu. Sampai pada momen Abah Tata hendak menikah dengan ibunya Tata, di mana pas malam lamaran, Abah dan ibu Tata, kakeknya tiba-tiba saja meninggal dunia dengan cara duduk. Sama sekali tidak ada firasat apapun yang mengisyaratkan kakeknya itu meninggal dunia malam itu. Innalillahi. Semua keluarga berpikir memang sudah waktunya menjadi penghujung dari usia si kakek. Padahal kurang 2 hari lagi abahnya Tata sudah resmi menikah. Singkat cerita, pas malam 7 hari sang kakek, 2 saudara perempuan kakeknya tiba-tiba datang setelah lama tidak ada kabar. Tidak ada yang bisa memberikan kabar kepada 2 orang ini. Yang bikin heran, tahu dari mana kalau pada waktu itu kakeknya Tata meninggal dunia? Karena 2 orang ini pasti sama sekali tidak ada yang memberitahu di mana alamat mereka yang pasti. Jadi keluarga juga mau memberitahu susah, ditambah mereka juga tidak memberitahu nomor telepon rumahnya. Waktu ditanya, katanya mereka tahu setelah seseorang menghubungi tempat kerja suaminya, Nenek Hening, dan memberitahukan berita tentang kakek Tata yang meninggal dunia. Pertanyaannya, orang itu siapa? Jelas itu tidak mungkin dari pihak keluarga. Awang nomor telepon rumah aja ndak dikasih, apalagi nomor usaha suami Nenek Hening. Entahlah. Saat itu abahnya Tata enggan berspekulasi yang aneh-aneh, sebab kakek Tata masih baru 7 harinya. Abahnya Tata sudah sangat melayani kedua saudara kakeknya itu dengan sopan.
Akan tetapi kedatangan mereka bukan sekedar berbelasungkawa, melainkan untuk meminta agar Abah Tata dan Bude Tata menjual rumah tersebut yang nantinya uang hasil jual rumah akan dibagi dengan dua orang itu. Abah Tata menolak, begitu juga dengan Bude Tata. Jadi, yang dari kakeknya Tata itu punya dua anak. Anak pertama yaitu Bude Sumi, yang kedua yaitu abahnya Tata ini. Kalau Bude Sumi rumahnya pas di sebelah rumah kakek Tata. Karena mendiang kakeknya sengaja membelikan rumah tersebut untuk Bude Sumi agar tidak berebut dengan abahnya Tata. Bisa dibilang supaya adil. Sedangkan abahnya Tata kedapatan rumah warisan tersebut yang sudah dibeli oleh kakeknya. Dapat gitu jadinya. Kalau dianalogikan kan berarti rumah itu udah sah menjadi rumah abahnya Tata dong. Bener ora? Kan udah dibeli. Dan uangnya juga dibawa oleh kedua saudara kakeknya tuh. Kakeknya juga sama sekali nggak meminta bagian rumah tersebut. Karena emang niatnya kan dibeli biar nanti tidak jadi masalah untuk abahnya Tata. Tetapi kenapa mereka berdua justru menuntut rumah itu lagi untuk dijual dan memaksa abahnya Tata untuk pergi dari rumah itu? Abahnya Tata yang merasa punya hak penuh atas rumah itu, ia jelas nggak terima dan sama sekali tidak mau pindah dari rumah itu. Toh surat rumahnya sudah berubah menjadi nama abahnya Tata. Perdebatan mereka pun usai dengan kekalahan yang diterima kedua adik dari kakeknya itu. Mereka pergi dari rumah itu dan tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Lalu, di tahun 1991, Tata lahir ke dunia. Lalu, disusul adik Tata laki-laki yang terlahir kembar di tahun 1994. Keluarga Tata saat itu terlihat sangat-sangat bahagia. Bahkan abahnya juga membuka toko kelontong di depan rumah. Dan laris. Karena memang di dusun itu satu-satunya toko kelontong yang ada ya hanya milik abahnya Tata. Tiba-tiba di tahun 2004, Abah Tata menjerit dari arah kamar mandi. Abah Tata yang awalnya mau mandi sore, tiba-tiba menemukan alat-alat perdukunan yang gak tahu datangnya dari mana. Tahu-tahu udah ada di dalam kamar mandi, lengkap sekali. Ada keris kecil yang dibalut kain putih, 2 buah telur ayam kampung, bunga 7 rupa yang ditaruh dalam daun pisang yang dibentuk semacam mangkuk kotak. Ada kendi kecil yang berisi arang dan sudah tertancap 3 batang dupa. Ada kantong plastik es kecil yang berisi darah berwarna merah kehitaman. Dan semuanya diletakkan jadi satu dalam sebuah nampan pesek berukuran kecil. Sesajen itu diletakkan di pojokan sebelah kanan, atau kalau posisi kita membuka pintu masuk kamar mandi, dan di belakang ember air. Untuk informasi ya, di kamar mandinya itu ada ember berisi air yang sengaja ditaruh di situ, dan airnya digunakan untuk mencuci beras atau merebus air untuk minum. Saat itu keluarga Tata kalau minum air itu air rebusan. Di saat mendengar suara teriakan abahnya, otomatis semua orang yang ada di rumah menghampiri si abah. Sama seperti abah, semua orang pun terkejut. Meskipun semua orang yang ada di rumah itu sangat-sangat mengutamakan sholat dan ngaji, nyatanya rumahnya masih bisa kemasukan barang gak bener. Sambil memakai kantong plastik di tangan kiri, sang abah perlahan-lahan mulai mengambil sesajen tersebut dan dibuang di halaman belakang untuk dibakar. Abahnya juga memberitahu kalau hendak membuang barang-barang seperti ini, alangkah baiknya menggunakan tangan kiri. Dan sebelum megang tangannya harus dilapisi sesuatu terlebih dahulu, entah itu plastik, kain, dan lain-lain. Pokoknya tidak bersentuhan langsung. Sesudah dibuang di halaman belakang, abahnya lalu membakar sajian tersebut sambil melantunkan doa-doa dan dilanjut dengan bersolawat sampai berzikir. Lalu sang abah masuk dan mulai membahas apa yang baru saja terjadi saat itu. Sekitar jam 7 malam, Tata melihat abahnya sedang mengumpulkan abu-abu dari bakarannya sesajen tadi dan dibuang di sampah belakang rumah. Barulah setelah itu masuk. Mereka pun tidur dan hari itu tidak terjadi apa-apa. Tapi keesokan harinya, abahnya Tata ini mulai mengalami hal-hal aneh. Abahnya terbangun dengan suhu tubuh yang sangat panas. Wajah abahnya pucat dan abahnya terlihat lemes hingga tidak berdaya. Padahal malam sebelumnya Tata masih bisa melihat abahnya dalam kondisi segar, baik-baik saja. Semenjak hari itu, sang abah hanya bisa terbaring lunglai di atas tempat tidur. Untuk makan saja, abahnya semakin lama harus melalui selang.
Karena setiap abahnya makan dengan normal, otomatis semua yang beliau makan akan dimuntahkan kembali. Seperti pencernaannya tidak bisa menerima asupan makanan apapun yang berbentuk, jadi harus makan makanan yang benar-benar dihaluskan. Sudah dibawa berobat kemanapun, tapi keluarga Tata tidak mendapat jawaban yang pasti terkait sakit yang diderita sang abah. Justru, semua pihak rumah sakit menyatakan kalau sang abah sedang dalam kondisi baik-baik saja dan bahkan sehat. Tapi kalau dipikir secara logika, nggak mungkin abahnya nggak ada sakit apapun. Soalnya tubuh sang abah mulai terlihat seperti tengkorak hidup karena saking kurusnya badan sang abah. Udah kayak penderita anoreksia, benar-benar miris kalau ingat kondisi abah waktu itu. Ya Allah, semoga abah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Cuma dalam waktu semalam kondisi abah berubah drastis, dan semua dokter di daerahku masih bilang kalau kondisi abahku dalam keadaan sehat-sehat saja. Sampai dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif dan akurat, sekalipun hasilnya sama-sama. Pungkas Tata kepada tim cerita emak. Karena merasa ada yang tidak beres dengan sang abah, akhirnya ibunya Tata membawa sang abah ke rumah seorang ustadz kenalan ibunya. Sedangkan Tata yang saat itu masih SMP, disuruh di rumah untuk menjaga adik-adiknya yang masih duduk di bangku SD, si kembar. Abah itu orang baik loh, Mak. Dan abah itu orang yang gak bisaan sama orang, jadi gak enak gitu. Tapi kok ada yang sampai tega ngebuat abah sampai kayak gitu? Tambah Tata sambil meneteskan air mata. Kembali ke cerita, Tata yang saat itu masih kecil harus membuatkan makanan untuk kedua adik kembarnya. Tata membuat makanan yang dia bisa, seperti membuat telur mata sapi. Waktu terus berputar, dan tak terasa sudah pukul 10 malam. Tapi ibu ataupun abahnya juga tak kunjung pulang. Saat itu Tata baru saja selesai menidurkan adik-adiknya dan berniat masuk ke dalam kamarnya lalu tidur. Begitu dia keluar kamar, adiknya, tiba-tiba dia mendengar suara pintu depan yang terbanting lumayan keras. Tata langsung berlari ke ruang tamu. Di situ dia mendapati pintu depannya sudah dalam kondisi terbuka, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Perlahan Tata mendekati daun pintu dan menutup kembali pintu itu tanpa berpikir aneh-aneh. Sesudah menutup pintu, Tata langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Baru saja dia membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari arah dapur. Sekujur tubuh Tata berubah merinding. Semua bulu kuduknya mulai berdiri, dan tiba-tiba datang hawa-hawa tidak bersahabat di malam itu. Antara takut dan penasaran, Tata memutuskan untuk melangkahkan kakinya ke dapur. Betapa terkejutnya dia saat itu mendapati semua perabotan di dapur sudah dalam kondisi yang sangat-sangat berantakan. Sampai makanan-makanan yang ada di dalam kulkas itu ikut keluar dengan sendirinya dan berhamburan di atas lantai. Ketika mata Tata sedang terpukau memandang kegaduhan di kamar itu, tahu-tahu dari arah belakangnya ada suara nenek-nenek yang lewat begitu saja sambil berkata, "Tata, ayo main." Tata yang mendengar itu refleks, langsung menoleh ke arah belakangnya, dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Akan tetapi, suara tersebut benar-benar terdengar jelas di telinganya malam itu. Karena merasa imannya gak kuat, Tata langsung membangunkan kedua adiknya dan mengajak mereka untuk ke rumah budenya. Dan kedua adiknya mulai keluar dari rumah. Di tengah malam Tata memanggil-manggil nama budenya dari luar pagar, karena kebetulan kalau malam pagar rumah budenya dikunci. Saat Tata sibuk memanggil-manggil budenya, salah satu adik kembar Tata yang bernama Valdo terkencing di celana, dan ternyata Valdo melihat ada sosok pocong tinggi besar berdiri di ujung jalan, seakan melihat ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga yang melihat itu semakin memperkencang suaranya dan berharap sang bude segera membukakan pagar untuk mereka. Sedangkan pocong itu semakin lama semakin dekat dengan mereka. Di sisi lain, Valdo dan Aldo yang berdiri di belakang Tata mulai menangis. Suara tangisan adik kembarnya itu semakin membuat Tata cemas. Tata sampai harus menggebrak-gebrak pagar budenya, dan budenya pun terbangun. Budenya yang panik sambil membukakan kunci pagar juga menenangkan mereka. Di luar pagar Tata terus-menerus berteriak, "Ayo bude, pocong itu semakin mendekat bude." Begitu pagar terbuka, tahu-tahu pocong tersebut hilang gitu aja.
Mereka bertiga langsung peluk sang bude sambil menangis sesenggukan, dan sang bude celingak-celinguk ke arah luar rumah. Tapi tak ada apa-apa. Buru-buru sang bude menutup kembali pintu pagar dan menyuruh mereka masuk. Oh ya, budenya ini seorang janda dan memiliki 1 orang anak laki-laki yang usianya 3 tahun lebih tua dari Tata. Dari dalam rumah neneknya Tata sudah menyambut dan mencoba menenangkan mereka bertiga. Budenya menyuruh Tata untuk membantu Valdo ganti baju karena bajunya Valdo basah terkena air kencing. Setelah ganti baju, mereka bertiga lalu tidur di kamar tamu rumah budenya. Hingga di keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi, mereka bertiga dibangunkan sang bude karena ibu mereka barusan telepon untuk memberikan kabar kalau abah mereka meninggal dunia. Innalillahi. Di pagi buta, waktu itu semua orang yang ada di rumah budenya menangis mendengar kabar tersebut. Seakan tidak percaya, sang abah pergi secepat itu dengan keadaan sakit yang tidak bisa terdeteksi. Budenya langsung keluar rumah menuju ke rumah Pak RT setempat untuk memberi kabar tersebut. Sedangkan mereka bertiga ditenangkan oleh sang nenek di dalam rumah. Nenek ini adalah ibunya abah ya. Kebetulan saat itu adalah hari Minggu, jadi semua tetangga sekitar rumah Tata dapat membantu proses pemakaman sang abah. Sekitar pukul 7 pagi, datang sebuah ambulan dari sebuah rumah sakit, dan tak lama kemudian abahnya diturunkan dengan kondisi sudah berada di dalam keranda mayat. Semakin histeris mereka melihat sang abah sudah berbalut kain kafan. Ibunya cerita kalau kata Pak Ustadz sang abah ini diguna-guna oleh seseorang. Pak Ustadz tidak berani asal meruqyah sebab kalau gagal nyawa sang abah dalam bahaya. Akhirnya ustadz tersebut mencoba menghubungi rekannya yang lebih paham lagi. Di tengah-tengah menunggu rekan sang ustadz datang, secara tiba-tiba abahnya ini muntah darah yang sangat kental dan warnanya merah kehitaman, serta darahnya mengeluarkan bau busuk. Melihat hal tersebut, sang ustadz akhirnya membantu ibu mereka membawa abah ke rumah sakit. Tapi begitu baru sampai di rumah sakit, ternyata Allah lebih sayang dengan sang abah. Abah mengembuskan nafas terakhirnya begitu didorong dan hendak dimasukkan ke UGD. Bahkan sang abah masih sempat mengucapkan kalimat syahadat dan tersenyum saat menutup mata untuk terakhirnya. Untuk memastikan, dokter tetap membawa abah ke UGD. Dan benar begitu di UGD lalu dicek jantung dan lain-lain, dokter memastikan sang abah benar-benar sudah meninggal dunia. Semoga abah husnul khotimah dan ditempatkan di antara orang-orang soleh. Amin. Al-Fatihah. Lanjut. Akhirnya abah dimakamkan persis di sebelah makam sang kakek. Terus baru aja juga abahnya Tata dikebumikan, kedua neneknya Tata nih, adik mendiang kakeknya, datang lagi ke rumah untuk meminta bagian mereka. Yang paling bikin miris, tanpa rasa kasihan dan rasa bela sungkawa, mereka berdua bicara dengan lantang kalau rumah yang ditempati Tata itu harus segera dijual. Padahal kan udah jelas semasa hidup abahnya, si abah sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun untuk menjual rumah itu kepada siapapun. Justru abahnya mau rumah itu tetap bertahan untuk anak-anaknya kelak dan generasi-generasi berikutnya sebagai pertanda kenangan dari sang eyang buyut. Abahnya Tata mau rumah tua itu biarkan berdiri, dan kalau ada yang rusak tinggal diperbaiki. Tapi kenapa kedua orang ini masih terus selalu meminta rumah itu untuk dijual? Terus dengan menangis budenya Tata bilang, setidaknya kalian berdua tunggu 100 harinya abah Tata, paling tidak 40 harinya lah. Kasihan anak dan istrinya yang masih hidup. Kalian suruh tinggal di mana mereka? Rumah ini sudah jelas bapak wariskan untuk aku dan abahnya Tata. Bukankah rumah ini sudah dibeli bapak? Seharusnya rumah ini sudah sah jadi milik bapak. Mau dijual atau tidak itu urusan keluarga kita, toh ibuku masih hidup. Apa kalian tidak punya malu bicara seperti itu di depan ibuku? Mereka berdua hanya tersenyum sinis dan lalu pergi. Singkat cerita, tahlilan pertama digelar di rumah Tata, dan nampak semua tetangganya turut hadir untuk mendoakan abahnya Tata. Tata bersyukur karena semasa hidupnya abah adalah orang yang baik, dan semua kebaikan yang telah beliau lakukan tidak pernah meminta imbalan apapun.
Makanya, sekarang orang-orang membalas kebaikan abahnya dengan hadir di setiap tahlilan untuk mendoakan abah. Tahlilan pun berjalan semestinya selama 7 hari pertama. Semenjak kematian sang abah, ibunya Tata mulai merasakan yang namanya kesepian. Beliau lalui masa iddahnya hanya dengan menangis sendirian di kamar. Terkadang terdengar suara sang ibu yang menangis memanggil nama abah dengan suara yang menyayat hati. Tata yang mendapati sang ibu dengan kondisi seperti itu hanya bisa menangis dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menghibur hati ibunya. Hari terus berlalu hingga tak terasa saat itu adalah malam 40 harinya abah. Semua keluarga saling bahu-membahu untuk membuat hantaran tahlilan dan makan dengan dibantu beberapa tetangga sekitar yang juga turut rewang. Terlihat sang ibu sudah mulai terlihat lebih tegar dari sebelumnya. Ibunya sudah bisa tersenyum bahkan sudah mulai aktif seperti biasanya. Tata bersyukur kini sang ibu sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri setelah kematian sang abah yang mendadak. Malam pun tiba, orang-orang mulai berdatangan satu persatu ke rumah Tata. Ibu-ibu mulai menyajikan makanan dan camilan dan minuman yang ditaruh di tengah-tengah. Tak lama kemudian, Pak Ustadz datang dan acara tahlilan 40 harinya abah digelar. Semua orang khusyuk dalam balutan doa. Tiba-tiba ada angin datang menggebrakan pintu dan jendela rumah Tata. Jendela ruang tamu yang terbuat dari kayu itu pun terbanting dengan begitu kuat, sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam rumah kaget. Angin itu bertiup sangat kencang. Bude Tata mencoba mengintip dari balik kaca jendela, dan beliau melihat ada sosok pocong yang sangat tinggi berdiri di bawah pohon kamboja depan rumah Tata. Jadi di depan rumah Tata ada pohon kamboja yang bunganya berwarna merah sedikit pink gitu. Dan bunga itu dulu ditanam oleh sang abah karena abahnya terpukau melihat perpaduan warna dari bunganya. Sosok pocong itu berbadan besar sekali dan baunya aneh. Pocong itu berdiri menghadap ke arah rumah Tata. Saking terkejutnya sang bude sampai mundur-mundur ke belakang sampai terjungkal. Sang bude awalnya waktu ditanya jawabannya seperti orang kagok. Tapi ketika salah satu bapak-bapak yang ikut pengajian penasaran dan mengintip keluar, barulah orang itu tahu alasan kenapa Bude Tata sampai begitu ketakutan. Pak Ustadz yang memimpin doa di malam itu keluar rumah untuk berbicara dengan sosok tersebut. Sedangkan angin di luar masih tertiup sangat kencang. Pas Pak Ustadz sudah di luar dan semua orang yang menyaksikan malam itu menjadi saksi kalau sang pocong berkata, "Aku mau pulang, antar aku pulang." Malam yang mencekam untuk orang-orang yang menghadiri malam tahlil waktu itu. Seakan memori tentang cerita tersebut sangat sulit untuk dihapus. Pocong itu memohon untuk diantar pulang dengan suaranya yang berat dan semua orang tahu kalau pocong tersebut berwujud laki-laki. Tapi entah siapa sebab wajahnya sangat hancur. Pak Ustadz menjawab, "Aku tidak tahu asalmu dari mana, dan aku juga tidak tahu kenapa kamu bisa di sini. Tapi aku percaya dengan doa kepada Tuhanku. Kalau doa yang kulantunkan kepada Tuhanku akan membantumu kembali ke alammu. Aku hanya bisa kirimkan doa untukmu dan semoga Tuhanku mengampuni segala dosamu selama di dunia, serta diterangkan jalanmu menuju ke alam yang baru." Masih dengan suara beratnya, pocong itu mengucapkan, "Terima kasih." Lalu Pak Ustadz meminta semua orang yang ada di tempat itu untuk tidak takut dan mengajak mereka semua untuk doa bersama agar sosok pocong itu tidak lagi datang menakuti warga. Tak lama setelah doa bersama, angin yang bertiup kencang tiba-tiba hilang bersamaan dengan sosok pocong tersebut yang sudah pergi dan suasana sekitar berubah menjadi hening. Akhirnya doa tahlilan pun dilanjutkan kembali. Waktu terus berlalu. Tata dan keluarganya mencoba untuk kuat setelah ditinggal sang abah. Tata dan kedua adiknya mulai kembali bersekolah seperti biasanya. Untuk mempersingkat cerita, kita langsung masuk saja ke 1 minggu menjelang 100 harinya sang abah. Semua saudara jauh sudah mulai datang untuk menginap di rumah Tata. Kini rumah Tata sudah sangat ramai dengan saudara-saudaranya yang rencananya akan ikut dalam acara tahlilan 100 hari kepergian sang abah.
Waktu masuk malam hari dan semuanya hendak tidur, ada satu sepupu Tata, sebut saja namanya Mbak Titi, berniat ingin pergi ke kamar mandi untuk BAB. Dia yang tidur dengan Tata mencoba membangunkan Tata agar ada temannya waktu ke WC. Sayangnya Tata udah terlalu pules sehingga sulit dibangunkan. Terpaksa dia putuskan untuk ke WC sendiri di malam itu. Karena saking kebeletnya, kebetulan WC di rumah Tata ini letaknya di belakang rumah dan harus keluar rumah terlebih dahulu. Beda dengan kamar mandi yang letaknya ada di dalam rumah. Saat Titi membuka pintu belakang, antara sadar dan enggak sadar karena posisi ngantuk juga, Titi melihat dengan jelas ada banyak sekali pocongan berdiri di halaman belakang rumah Tata. Titi yang melihat itu jelas ketakutan dan langsung berteriak. Teriakan Titi membangunkan semua orang di rumah itu termasuk Tata. Ketika semua orang menghampiri Titi, Titi mencoba berbalik badan untuk memastikan kembali apa yang dia lihat sebelumnya. Ternyata di sana sudah tidak ada apa-apa. Pocong-pocong yang dia lihat pertama kali itu sudah hilang. Titi bersaksi kalau waktu itu dia tidak sedang berhalusinasi dan dia sadar 100% meskipun dia ngantuk. Gara-gara itu Titi akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke WC dan minta untuk pindah ke rumah Bude Sumi saja, lalu tidur di sana. Titi seperti trauma dengan apa yang dilihatnya malam itu, dan benar saja, semenjak kejadian itu, Titi sudah enggan berlama-lama di rumah Tata. Malam itu pun berlalu hingga keesokan harinya, Ibu Tata mencoba berdiskusi dengan salah satu pakdenya Tata yang paham dengan hal-hal seperti itu. Karena ibunya mengaku akhir-akhir ini jadi sering sekali melihat pocong di rumah itu semenjak kepergian sang abah. Bukan hanya 1 atau 2 pocong, tapi puluhan pocong seakan memenuhi rumah ini. Tidak hanya sekali, tapi juga berkali-kali. Dan saat itu ibunya Tata sudah merasa tidak kuat lagi. Sang pakde meminta izin untuk mendatangkan salah satu temannya yang kebetulan memiliki ilmu kejawen. Pakde pun mulai menghubungi temannya itu. Sekitar 2 jam setelahnya teman pakde Tata datang dengan sepeda kebunnya. Begitu sampai di depan pagar saja, beliau langsung berteriak, "Siapa yang berani taruh tanah kuburan di sini?" Semua orang yang mendengar itu kaget. Pakde mencoba menghampiri temannya itu dan mulai mempertanyakan apa yang barusan dia ucapkan. Terus temannya itu bilang, "Susah memang kalau tinggal di rumah warisan yang direbutkan banyak orang. Pemilik aslinya dibuat tidak nyaman di rumahnya sendiri dengan tanah kuburan. Tapi harusnya ini bukan lagi rumah warisan. Kan rumahnya sudah dibeli bapakmu, Tonduk," kata bapak tua itu kepada Bude Sumi. Jelas Bude Sumi terkejut. Kok tahu? Budenya berpikir orang ini tahu dari mana cerita tersebut. Padahal sepupunya Pak De Tata itu sama sekali belum cerita apa-apa kepada temannya itu. Lalu bapak sepuh itu bilang, "Sapu semua halaman rumah ini dengan sapu lidi. Semua bagian luar rumah ini jangan sampai ada yang kelupaan. Jika melihat ada warna tanah yang berbeda, itu artinya tanah tersebut adalah tanah kuburan yang sengaja disebar di rumah ini. Tanah itu sudah merenggut nyawa satu orang yang tidak sengaja membakar sesajen yang sengaja dijadikan pancingan. Padahal di antara sesajen itu ada keris yang bisa membunuh seseorang tanpa menyentuh. Jangan lagi ada korban. Saya turut berduka cita. Apalagi anak-anaknya masih kecil." Percaya nggak percaya, bapak sepuh itu tahu semuanya tanpa ada yang memberitahu. Akhirnya, semua keluarga Tata mulai membantu menyapu halaman rumah Tata, mulai depan, samping, sampai belakang. Dan benar saja mereka semua baru tersadar kalau ada di beberapa titik yang terdapat tanah dengan warna yang berbeda dari tanah di sekitar rumah Tata. Bapak tua ini juga menambahkan, itu tanah kuburan dan tanah itu berfungsi untuk mendatangkan makhluk halus demi membuat takut penghuni rumah ini. Sehingga nantinya rumah ini dijual dan orang serakah itu akan meminta sebagian uang dari penjualan rumah ini. Meski mereka tahu uang itu bukanlah haknya, tapi yang namanya orang serakah tidak akan berpikir sampai di situ dan tidak pernah puas sampai apa yang mereka mau tercapai. Tapi bapak sepuh ini tidak mau menyebutkan mereka yang serakah itu siapa. Meskipun begitu, semua keluarga Tata pasti sudah tahu siapa dalang dari semua ini. Biang keroknya pasti 2 orang itu.
Bukannya suudon, tapi buktinya udah sangat jelas. Karena dua neneknya itu pernah berkata, "Aku bakal lakukan apa saja agar rumah ini terjual." Ya mungkin ini salah satu upaya mereka, wallahu alam. Entah kenapa sejak dibersihkan hari itu, rumah Tata menjadi lebih sejuk dan adem gitu. Berasa tenang, dan tidak ada rasa was-was seperti sebelumnya. Padahal yang ditakuti apa juga nggak tahu apaan. Hingga malam 100 harinya Abah tiba. Seperti biasa para bapak-bapak tetangga Tata mulai berdatangan. Mereka juga mengaku kalau rumah Tata jauh lebih nyaman dan tenang dari sebelumnya. Bersyukur semuanya dapat dilalui oleh Tata dan keluarga, meski sebelum-sebelumnya mereka harus lalui dengan derai air mata. Acara tahlilan pun digelar dan semua orang khusyuk. Setelah selesai semua makan-makan lalu pamit pulang satu persatu. Sesudah acara tahlilan itu, Tata membantu tante-tantenya mencuci piring di belakang rumah. Dan saat Tata membilas piring secara bersamaan, ada suara yang berbisik di telinga kirinya. "Abah pamit ya Tak, jaga ibu dan adik-adikmu. Maafkan Abah kalau belum bisa jadi abah yang baik untuk Tata. Abah sayang Tata." Ya, itu suaranya abahnya Tata yang pamit pas di malam 100 harinya kepergian beliau. Tata yang mendengar itu langsung menangis dan menoleh ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi Tata melihat ada seperti gumpalan asap putih yang terbang ke arah pemakaman. Sambil berisak tangis Tata menjawab, "Ya Bah, Tata akan jaga ibu dan adik-adik. Abah yang tenang di sana. Tata juga sayang Abah." Tata tidak bisa membendung kesedihan dan rasa rindunya kepada sosok sang abah, sehingga dia mulai menangis cukup kencang. Tata tidak percaya kalau sang abah malam itu datang dan berpamitan kepadanya. Dia langsung ditenangkan oleh semua keluarganya. Semenjak hari itu sudah tidak ada lagi teror pocong ataupun hawa yang gimana-gimana. Tata, ibu, dan kedua adiknya juga masih tinggal di rumah itu. Tapi sebentar lagi Tata akan menikah dan kemungkinan akan ikut sang suami. Meski begitu, Tata tetap akan sering-sering berkunjung ke rumah itu, karena bagaimanapun masih ada ibunya di rumah itu. Alhamdulillah neneknya juga masih diberi umur panjang, dan Tata berdoa agar neneknya masih bisa menyaksikan dirinya menikah sebentar lagi. Allahumma amin. Ya Allah, siapa sih yang naruh bawang di sini? Tata makasih banget ya, udah mau berbagi kisahnya. Semoga Kak Tata selalu tabah dan kuat ya. Terima kasih untuk tim Ceritama, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Demikianlah, mohon maaf kalau ada salah intonasi ya. Tony Alves pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa ya kirimin Al-Fatihah buat